Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Perkenalkan, nama aku Zata Ifah. Di video kali ini aku bakalan ikutan posting bareng BookTube Indonesia, yaitu program internal dari komunitas BookTube Indonesia yang diadakan setiap bulannya dan dengan tema yang berbeda-beda. Nah, pada bulan Maret ini BookTube Indonesia mengambil tema Women Break the Bias. Nah, mengapa BookTube Indonesia mengambil tema ini? Karena pada tanggal 8 Maret 2022 yang lalu diperingati sebagai International Women's Day atau Hari Perempuan Sedunia. Maka dari itulah, komunitas BookTube Indonesia mengajak teman-teman dari dalam komunitas maupun luar komunitas untuk sama-sama menceritakan tentang buku yang pernah mereka baca, penulis perempuan, maupun cerita-cerita lain tentang perempuan yang mereka kagumi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku merekomendasikan buku yang pernah aku baca tentang perempuan, dan menurutku buku-buku ini cukup merepresentasikan mengenai Women Break the Bias. Oke, langsung aja. Buku yang pertama adalah buku Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau udah pernah baca buku ini. Jadi, buku Perempuan di Titik Nol ini merupakan buku terjemahan karya Nawal El Saadawi, seorang penulis feminis dari Mesir yang buku-bukunya ini telah menjadi bestseller bahkan di kancah internasional. Sebenarnya aku punya buku fisiknya tapi masih ketinggalan di kos, bukan di rumah gitu. Jadi, isi dari novel ini diangkat dari kisah nyata yang bercerita tentang perjalanan seorang perempuan yang bernama Firdaus yang menjadi seorang pelacur. Singkat cerita, Firdaus ini telah mengalami masa-masa yang berat sejak ia kecil. Dia telah mengalami ketidakadilan, kekerasan, dan pelecehan yang dilakukan oleh orang terdekatnya, termasuk oleh keluarganya. Ia mengalami pelecehan dari keluarga dekatnya, yaitu ayahnya, pamannya, suaminya, bahkan temannya, dan Firdaus ini tidak bisa menolak karena ia tidak memiliki kuasa dan ia hanyalah seorang perempuan begitu. Lama-kelamaan pun ia menjadi seorang pelacur dan ia terjun di dalam dunia gelap itu, dan ia menjadi salah satu pelacur yang memiliki harga tinggi di masa itu. Tapi hal tersebut bukanlah jalan yang diinginkan Firdaus. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia diharuskan menanggung beban-beban yang sangat berat, yaitu dia harus dipenjara dan dia harus dihukum mati. Setelah membaca novel ini sampai habis, rasanya tuh campur aduk banget, antara kesel, pengen marah, sedih, pokoknya campur aduk banget deh. Soalnya aku kan juga seorang perempuan nih, jadi aku tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya hidup seorang Firdaus di masa itu, yang ia harus hidup di tengah-tengah masyarakat patriarki, yang harus menerima ketidakadilan dan kekerasan sampai akhir hayatnya hingga ia dipenjara dan dihukum mati. Lanjut, buku yang kedua adalah Convenience Store Woman atau Gadis Minimarket karya Sayaka Murata. Jadi buku ini merupakan novel terjemahan juga yang ditulis oleh penulis Jepang yang bernama Sayaka Murata. Novel ini berisi mengenai perempuan parubaya yang bernama Keiko, dan ia bekerja paruh waktu di minimarket. Keiko ini dianggap tidak normal oleh keluarga dan orang di sekitarnya karena ia menjalani hidupnya dengan bekerja paruh waktu selama bertahun-tahun di minimarket, dan ia pun tidak memiliki pasangan dan belum menikah apalagi memiliki anak. Dia ini dicap sebagai wanita yang tidak normal karena tidak mengikuti standar yang ditetapkan oleh masyarakat di sekitarnya. Banyak orang di sekitar Keiko yang membicarakan tentang dirinya, mengapa dia
terus-terusan bekerja paruh waktu selama bertahun-tahun di minimarket, dan mengapa ia tidak memiliki pasangan, dan mengapa Keiko ini tidak segera menikah dan memiliki anak. Hal tersebut membuat Keiko menjadi bertanya-tanya, apa sih hidup normal itu? Kenapa harus menjadi normal? Padahal Keiko ini telah menjalani kehidupannya dengan senang hati dan tidak merasa ada yang kurang gitu. Setelah membaca novel ini, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat itu masih ikut campur dalam urusan pribadi seseorang, dan juga masih banyak wanita atau perempuan yang selalu dituntut untuk mengikuti standar normal oleh masyarakat. Buku yang ketiga adalah buku yang berjudul Muslimah yang Diperdebatkan, yang ditulis oleh Mbak Kalis Mardiasih. Buku Muslimah yang Diperdebatkan ini merupakan buku kumpulan esai yang ditulis oleh Mbak Kalis Mardiasih. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Mbak Kalis Mardiasih ini merupakan seorang aktivis yang sering menyuarakan isu-isu tentang perempuan, khususnya di media daring. Sebenarnya dalam buku Muslimah yang Diperdebatkan ini bukan hanya berisi tentang isu-isu tentang muslimah atau wanita muslim, tetapi lebih dari itu. Selama aku membaca buku ini, banyak kisah-kisah atau isu-isu yang relate dengan kehidupan sehari-hari, khususnya aku sebagai seorang perempuan yang berjilbab. Beberapa isi dari buku ini antara lain yaitu isu mengenai tren hijrah, dari fenomena seseorang yang berhijrah yang seringkali dimaknai tentang penggunaan hijab syar'i. Jika seseorang perempuan itu sudah menggunakan hijab yang syar'i, menjulur panjang, itu berarti dia sudah berhijrah. Padahal ada salah satu kutipan yang aku notice di dalam buku ini, yaitu terlalu remeh menyetarakan kesalehan dengan selembar kain tipis di kepala. Seringkali kita menganggap seorang muslimah yang berhijab itu berarti dia baik, dan yang tidak berhijab itu berarti tidak baik. Padahal belum tentu. Yang harusnya kita lihat adalah akhlak dari seorang muslimah tersebut. Di buku ini juga membahas mengenai beragam isu seperti pro kontranya public figure atau artis yang lepas pasang hijabnya, banyak brand yang mengemas produknya dengan embel-embel Islami, dan selanjutnya adalah tentang perempuan yang memiliki pendidikan yang tinggi, yang tentunya sampai sekarang terus-terusan dibicarakan oleh masyarakat. Dan masih banyak lagi isu-isu yang diangkat di dalam buku ini. Jika kalian tertarik mengenai isu-isu tentang perempuan, khususnya yang ada di Indonesia, aku sarankan untuk membaca buku Muslimah yang Diperdebatkan. Lanjut, buku yang keempat atau yang terakhir yang aku sarankan adalah buku yang berjudul Robiah Al-Adawiyah, Perjalanan dan Cinta Wanita Sufi, yang ditulis oleh Aziz Nafil Malakian. Sebenarnya buku ini tuh berisi mengenai biografi singkat tentang Robiah Al-Adawiyah. Mungkin kalian yang seorang muslim tidak asing dengan nama Robiah Al-Adawiyah ini. Jadi Robiah Al-Adawiyah ini merupakan seorang wanita sufi, teolog, penyair, dan juga menguasai beberapa bidang keilmuan lainnya yang berasal dari Basrah, Irak. Tapi beliau ini lebih dikenal oleh sejarah sebagai wanita sufistik, itu yang mampu menjaga dirinya dari hawa nafsu, dan ia pun sampai kepada tahap kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam buku ini, Robiah Al-Adawiyah dijelaskan sebagai wanita yang cantik, memiliki suara yang merdu, hingga banyak laki-laki yang ingin melamar beliau. Tetapi Robiah Al-Adawiyah ini menolak semua lamaran dari laki-laki tersebut, dan hingga akhir hayatnya ia hanya berfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mau menikah hingga memiliki keturunan. Banyak yang aku pelajari dari Robiah Al-Adawiyah ini. Beliau merupakan seorang wanita yang pada masa itu telah
memiliki banyak sekali ilmu, dan beliau juga merupakan seorang mampu menahan nafsu keduniawiannya, dan selama hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi saya maupun kalian yang seorang manusia biasa yang mempunyai banyak sekali nafsu, mungkin akan sulit untuk mengikuti jejak seorang sufi ini. Oke, itulah beberapa buku tentang perempuan yang pernah aku baca dan aku rekomendasiin untuk kalian baca juga. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dulu video kali ini. Maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus membaca. Dah.